Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebagai inti kajian ba'da subuh pada pagi hari ini, marilah kita dengar kita simak bersama uraian penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diuraikan surat Al-Maidah ayat 84 oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Sutrisni Bahari dari kelas KMP 23. Terlebih dahulu kita sapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bagaimana kabar pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah cerah, sejuk, Alhamdulillah. damai. Alhamdulillah Ustadz sudah lebih Amin. sehat, Ustadz. Amin, Mudah-mudahan amin. kita harapkan Ustadz selalu sehat sehingga Amin, bisa amin. selalu mendampingi kita semua Amin untuk ya Allah. belajar gramatikal Al-Quran. Dan mudah-mudahan keluarga Ustadz menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, Amin ya barokah. Allah. Amin. Dan juga kita Amin. sapa Bu Ya Rabbal Trisni. Alamin. Assalamualaikum Bu Trisni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Astuti, maaf. Iya. Alhamdulillah sudah siap Ibu. Insya Allah Ibu. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, waktu kami serahkan kepada Ustadz. Monggo silahkan Ustadz. Syukran Bu Trasuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini, pada pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Alhamdulillah. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Alhamdulillah dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Kita mampu untuk bersolat, kita bisa untuk berpuasa, zakat, dan kita pergi haji apabila kita mampu. Kemudian kita juga sanggup menghindari menjauhi larangan-larangan Allah, perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian Allah berikan pagi ini kita sehat badan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita jalani ini, waktu yang kita lewati ini, semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan, pada orang-orang tertentu saja. Alhamdulillah kita terpilih di sini. Allah pilih kita sebagai orang yang mencintai Al-Quran. Kita punya waktu, punya kesempatan dan mau kita mendapatkan tadabbur Al-Quran. Itulah nikmat Allah yang besar. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau dan beliau memilih kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau masih di surganya Allah, dan di surga pun kita mohon kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Apa hujah kita, apa alasan kita? Alasan kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji,
Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan jabatan, tidak meninggalkan harta, beliau hanya meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kita pegang erat Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 84. Saya bersama Bu Sri Trisni Bahri. Assalamualaikum Bu Trisni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Di mana posisi Ibu nih Bu? Posisi di Jakarta, Ciledug, Buya. Oh, Masuk Ciledug Tangerang ya. ya, Tangerang. Tangerang. Ibu kapan masuk ke Al-Asani, Bu? Mei 2023, Buya. Nah, siapa yang ngajak dulu, Bu? Adik saya, Erlinda Bahri. Alhamdulillah, Lina Bahri. Adik apa tuh, Bu? Adik kandung, Buya. Adik kandungnya. Oke. Sebelumnya pernah belajar? Belum pernah, Buya. Cuma belajar tahsin aja. Oke. Kegiatan sehari-hari sekarang apa, Bu? Pensiunan, Buya, di rumah. Pensiun dari? Dari itu harapan kita. Oh, rumah sakit ya. Oke. Tenaga medis ya, Bu? Iya, Buya. Oke. Udah siap ya? Insya Allah, Buya. Al-Maidah 84 ya. Berapa kali latihan mau ini, Bu? 3 kali, Buya. Oke, ya. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, kita simak surat Al-Maidah ayat 84 yang dibawakan oleh Bu Sri Bahri. Silakan ya, Bu. Ya, terima kasih, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Buya Rizal Al-Hasani beserta keluarga, Ibu, Bapak, para pembimbing gramatikal Al-Hasani, dan para pembimbing tahsin, serta Bapak, Ibu, teman-teman peserta Zoom pagi ini yang saya hormati, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita yang tidak bisa kita ukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat lainnya. Sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom pagi ini. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga beliau, sahabat beliau, serta kita semua sebagai umatnya yang selalu mengikuti sunnahnya, dengan penuh harapan semoga kita mendapat petunjuk dan syafaat beliau hingga hari kiamat nanti. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan dengan segala hormat saya kepada guru utama kita yaitu Buya Rizal Al-Hasani yang telah menyusun metode gramatikal metode Al-Hasani dan mengajarkannya kepada kita semua, sehingga kita secara bertahap dapat memahami isi ayat-ayat Al-Quran serta membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Semoga Buya Rizal beserta keluarga tetap sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Buya juga tetap mampu mengembangkan dan mengajarkan gramatikal Al-Quran ini yang sangat kami butuhkan, terutama bagi saya pribadi, karena saya berangkat dari kilometer 0. Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada guru-guru pembimbing gramatikal maupun pembimbing tahsin, wabil khusus pembimbing kelas KMP 23, yaitu Uni Zurmiati, yang tidak kenal lelah mengajari kami dengan semangat beliau yang selalu berupaya menampilkan beragam gaya, beragam warna,
dengan kreasi dan motivasi, dengan mengulang kembali materi yang telah Buya sampaikan. Serta tak bosan-bosannya beliau melayani serta menjawab semua pertanyaan yang seringkali berulang-ulang. Terima kasih yang sama buat Bunda Nur Erwani dan Bunda Khadijah yang dengan setia selalu hadir membersamai kami dalam setiap Zoom dan setiap latihan serta siap diganggu di setiap saat kami butuhkan. Semoga jasa dan jerih payah serta pengorbanan Buya serta guru pembimbing serta teman-teman kelas KMP 23 di Al-Hasani ini akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat, karena kami, khususnya saya, sudah pasti tidak akan dapat membalasnya. Terima kasih juga buat teman-teman perangkat kelas dan teman-teman semua, yaitu Pak Andi, Pak Hatta, Pak Sarif, Ibu Atin yang telah membuatkan PPT saya, Ibu Yanti, Bu Rida, dan teman-teman semua yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang mana semua telah banyak membantu dan untuk bisa saya tampil di bagian Zoom pagi ini. Semoga kelas KMP selalu kompak dan solid sampai akhir. Pengalaman saya selama belajar di Al-Hasani sangatlah menarik, di mana ada kata penasaran. Penasaran tidak ikut Zoom, penasaran karena belum mengerti atau memahami, serta penasaran untuk terus mendengar kajian dan sapaan Buya setiap pagi. Saya sangat bersyukur bisa ikut bergabung menimba ilmu Al-Quran di Al-Hasani, di mana sebelumnya saya hanya bisa membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya. Di sini diajarkan agar kita bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran tanpa melihat terjemahannya. Namun pemahaman saya masih sangat jauh dari sempurna. Karena saya berangkat dari kilometer 0 yang sampai saat ini masih terus berusaha belajar untuk bisa memahami setiap tahap yang diajarkan. Dan saya mohon maaf bila dalam penyampaian ini banyak kekurangan, kesalahan, ataupun kekhilafan, maupun keterbatasan pemahaman saya dalam menampilkan uraian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 84 ini. Akhir kata saya pinjam kata-kata motivasi mutiara yang ada di dalam metode materi Al-Hasani. Al-Quran itu mudah, mudah dan mudah. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Tiada henti menggapai naungan ilahi. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menguraikan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 84, yang dipimpin oleh Ustadz Rizal Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, akan saya bacakan dulu ayatnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 84.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Maidah ayat 84 dibagi menjadi 23 penggalan. Baiklah, penggalan pertama wa, penggalan kedua ma, penggalan ketiga la, penggalan keempat na, penggalan kelima la, penggalan keenam nu'minu, penggalan ketujuh bi, penggalan kedelapan Allahi, penggalan kesembilan wa, penggalan ke-10 ma, penggalan ke-11 ja'a, penggalan ke-12 na, penggalan ke-13 mina, penggalan ke-14 al-haqqi, penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 natma'u, penggalan ke-17 an, penggalan ke-18 yudkhila, penggalan ke-19 na, penggalan ke-20 Rabbuna, penggalan ke-21 ma'a, penggalan ke-22 al-qaumi, penggalan ke-23 as-solihina. Uraian Quran Surat Al-Maidah ayat 84 ini dimulai dengan wa yang merupakan huruf bermakna, artinya dan. Kedua, ma merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga, la juga merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan keempat, na merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan kelima, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan keenam, nu'minu. Nu'minu ini bentuknya KKSAD dengan ciri na di awal, nu di awal, dan domah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya amina dengan pola af'ala. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, kami akan beriman. Penggalan ke-7, bi merupakan huruf jar, yaitu huruf yang mengkasrohkan huruf akhir kata benda. Artinya dengan. Penggalan ke-18, Allahi, aslinya Allaha, karena diawali huruf jar menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-9, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, ma, juga huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-11, ja'a. Bentuknya KKL dengan ciri fathah di akhir. Pelakunya huwa, akar kata jaya'a, merupakan kaidah Siyah 1.2, di mana waw dan ya di dalam akar kata akan berubah menjadi alif. Jaya'a menjadi ja'a.
pola fa'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 95, dia telah datang. Penggalan ke-12, na, merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-13, mina, bentuknya huruf jar, aslinya min. Min ketemu alif lam, berikutnya yaitu sukun sama sukun, tidak bisa dibaca, maka diberi harokat fathah, jadi mina. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 429 dari. Kemudian penggalan ke-14 al-haqqi merupakan bentuk KBKK subjek tunggal. Ciri KB-nya didahului dengan huruf jar dan alif lam. Aslinya al-haqqu, karena diawali huruf jar, al-haqqu menjadi al-haqqi. Akar kata haqqo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 106, yaitu kebenaran. Selanjutnya, penggalan ke-15 wa merupakan huruf bermakna, artinya padahal. Kemudian penggalan selanjutnya nato ma'u, bentuknya KKSAD dengan ciri na di depan, domah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata tomi'a, pola fa'ala, artinya ada di Kamus Munawir halaman 866, yaitu kami sangat mengingini. Penggalan ke-17 an merupakan huruf bermakna yang memfathahkan huruf akhir KKSAD. Artinya bahwa. Penggalan ke-18 yudakhila. Yudakhila bentuknya KKSAD yang aslinya yudakhilu dengan ciri yu di depan dan domah di akhir. Karena didahului oleh an, maka yudakhilu berubah menjadi yudakhila. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa dengan akar kata dakhola, pola af'ala. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 125, dia akan memasukkan. Berikutnya, na merupakan kata ganti objek, artinya kami. Penggalan ke-20, robbuna. Robbuna merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu robbu dan na. Ciri kata benda majemuk, yaitu kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Robbu merupakan KBKK subjek tunggal. Aslinya robbu dengan ciri kata benda dan subjeknya domah tain. Robbu karena bermajemuk dengan na menjadi robbun menjadi robbu. Akar kata robba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 136, Tuhan. Kata kedua yaitu na merupakan kata ganti atau milik, yaitu artinya kami. Berikutnya ma'a.
Ma'a merupakan huruf jar dengan artinya bersama. Kemudian al-qaumi merupakan bentuknya KBKK dengan ciri kata benda didahului oleh huruf jar dan alif lam. Aslinya al-qauma karena ada didahului huruf jar menjadi al-qaumi. Akar kata qawama di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana bila ada waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Qawama menjadi koma. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 361 kaum. Terakhir penggalan ke-23 as-solihina merupakan kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya didahului alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama berharokat fathah panjang. Huruf kedua kasroh. Ciri objek dan jamak yaitu ya sukunna. Akar kata soluha dengan pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal solihun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'ilina. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 219 dan 220. Yang artinya orang-orang yang soleh. Arti keseluruhan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 84, yaitu, dan mengapa kami tidak benar-benar beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami, padahal kami sangat mengingini agar Tuhan kami benar-benar akan memasukkan kami bersama kaum yang soleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana Bu Sutrisni rasanya? Ya lega Bu ya. Alhamdulillah. Ini yang pertama apa yang kedua nih? Yang pertama Bu ya. Oh yang pertama ya. Baru setengah lega Bu ya. Oh kenapa? Nanti menunggu Pak Adil. Kalau Pak Adil tinggal diskusi kecil-kecil lah. Ya. Aman. Bu Sutrisni pada saat sekarang membaca ayat, nah, apa yang telah saya misalnya baca ayat Fajr, Fatihah, Al-Baqarah, sudah mulai memahami apa yang dibaca? Iya Bu ya, mengeja-eja Bu ya. Ngeja-ngeja ya. Iya. Tapi minimum udah tahu ini KKL, ini KKSAD, ini kata benda, ini huruf, udah tahu ya. Ya alhamdulillah. Tinggal Bu. nanti vocabulary-nya yang harus banyak ya. Iya Bu ya. Melihat kamu sini yang agak berat. Enggak berat. Kamusnya yang berat, tapi melihatnya enggak. Matanya yang berat Bu ya. Oh, ya. Makin berat kita menjalankan satu ibadah itu ibadah apa pahalanya besar. Nah, jadi jangan takut ya. Setiap berat tetap bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Oke, Bu Trisni ya, makasih ya. Terima kasih Bu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Maidah ayat ke-84. Saya tambahkan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malana, dan tidaklah bagi kami, sama dengan surat Yasin ada kan hasil perenungan itu ya. Surat Yasin di pertengahan juz ke awal juz 3 kan wa maliyala, dan tidaklah bagiku tidak menyembah allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Aku tidak mungkin nggak menyembah yang menciptakan aku dan kepadanya kembali. Nah, sini hasil perenungan juga. Wa malana, dan tidaklah bagi kita. Mengapa aku tidak? Mengapa kami tidak? La nu'min, tidak beriman billah kepada Allah. Jadi rasanya karena kita diciptakan Allah, nggak mungkin kita nggak beriman kepada Allah. Kalau kita nggak beriman kepada Allah, kita mengingkari keberadaan kita. Dari mana kita? Sebelumnya kita nggak ada. Lahir kita tahun berapa? 60 atau 61. Nah sebelumnya kita nggak ada. Tiba-tiba ada.
Siapa yang mengadakan kita? Tentu Allah. Jadi wa ma lana la nu'min. Dan tidak mungkinlah tidak beriman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haq, dan apa yang kebenaran telah datang kepada kami kebenaran. Apa itu? Al-Quran. Jadi kita beriman kepada Allah, juga beriman kepada Al-Quran. Apapun ayat Al-Quran, sami'na wa ata'na. Wanat mau ayyud khilata. Jadi dan sungguh nat mau sangat menginginkan, wanat mau sangat ayyud khilana Rabb, Tuhan kami memasukkan kami. Nah, jadi kita ingin Allah mencatat kita sebagai ma'al qaumis sholihin, bersama kaum orang-orang saleh. Jadi kita ingin dicatat sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita pagi ini yang mentadabbur Al-Quran, Allah catat kita sebagai orang-orang yang saleh. Demikian Bapak Ibu semuanya tentang surat Al-Maidah ayat 24. Semoga apa yang kita uraikan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada moderator Bu Triastuti, kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Triastuti. Ya, terima kasih Ustaz. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surah Al-Maidah ayat 84, berikut penjelasannya. Amin. Amin.